Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Ya baik, kembali selamat sore pendengar dan pemirsa dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami di kesempatan sore hari ini ya. Kita berjumpa lagi dalam program Jaksa Menyapa untuk kesempatan edisi hari ini, Jumat 3 Oktober 2025. Ya, bersama saya Mike ya, siap temani Anda lagi sampai di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan dialog kita sore ini akan membahas terkait dengan upaya penanganan tindak pidana kejahatan asusila pada anak bersama dengan Kejaksaan Negeri Bitung, dan sudah hadir di studio kami dari Kejaksaan Negeri Bitung ada Pak Julio Yosua Wangkil Wangkil SH selaku Kasubsi 2 Seksi Intelijen. Kemudian ada Ibu Ruth Yohana Siburian SH selaku Kasubsi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi Seksi Tindak Pidana Umum. Nah, pendengar dan pemirsa, seperti biasa kami nanti kasih kesempatan juga untuk Anda di sesi interaktif ya sebentar, baik di SMS, WhatsApp ataupun di line telepon di 0821 9583 5080. Dan ya, Anda juga bisa berikan komentar ataupun pertanyaan Anda melalui kanal YouTube RRI Manado. Jadi Anda bisa saksikan langsung ya untuk dialog Jaksa Menyapa sore ini melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke, baik, saya langsung saja menyapa. Selamat sore buat Ibu Ruth ya, saya panggil Ibu Ruth. Selamat sore, Pak. Iya, pakai itunya Pak, Ibu. Ya, biasa. Selamat sore Pak. Oke, gimana kabar? Sehat? Sehat, puji Tuhan. Sehat. Ya. Kemudian ada Pak Julio. Selamat sore. Ya, selamat sore Julio. Pak Mike. Iya, kita berjumpa lagi ya. Ini Siap. kesekian kalinya ini tetap hadir ya. Siap. Untuk pendengar-pendengar RRI. Nah, bagaimana kabar perjalanan tadi dari Bitung? Lancar, aman? Puji Tuhan, dilindungi oleh Tuhan sampai di tempat ini. Iya, baik. Sekali lagi pendengar, nanti kita akan kasih kesempatan untuk Anda ya bisa melalui line SMS, WhatsApp dan juga line telepon di 0821 95 83 5080 ya. Atau bisa melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke, upaya penanganan tindak pidana kejahatan asusila pada anak. Nah, pendengar dan pemirsa, tentu seperti kita ketahui bersama bahwa anak memang merupakan aset bangsa ya, generasi penerus yang tentu punya hak untuk bertumbuh, berkembang dalam lingkungan yang aman, ya, penuh kasih sayang serta terbebas dari segala bentuk kekerasan. Namun realitas menunjukkan bahwa kejahatan asusila terhadap anak ternyata memang masih menjadi salah satu permasalahan yang sangat serius di Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya melukai fisik korban, tapi juga meninggalkan dampak psikologis ya jangka panjang yang tentu bisa mengganggu masa depan mereka. Nah, sore ini pendengar, kita akan membahasnya bersama dengan Kejaksaan Negeri Bitung ya terkait dengan penanganan tindak pidana kejahatan asusila pada anak. Oke. Baik, ini saya langsung ke narasumber kita untuk sore hari ini. Mungkin saya ke Ibu Ruth dulu ya. Oke, ini kalau berbicara topik upaya penanganan tindak pidana kejahatan asusila pada anak ini, kalau untuk Sulawesi Utara, Kota Bitung lah begitu ya, itu terkait dengan penanganan apa saja ini untuk apa saja bentuk-bentuk kejahatan asusila terhadap anak yang sering ditangani oleh Kejari Bitung? Untuk kejahatan asusila sendiri kan itu kejahatan asusila itu berkaitan dengan tindak pidana moral ya Pak. Iya. Jadi biasanya di Bitung itu kami banyak sekali menjumpai tindak pidana seperti percabulan, persetubuhan, pornografi,
dan juga eksploitasi seksual anak. Seperti itu. Iya, oke. Nah, Pak Julia mungkin ada yang mau ditambahkan ini terkait dengan bentuk-bentuk penanganan ini? Ya, tentunya yang sering mendominasi kira-kira apa tuh? Iya, seperti yang Ibu Ruth katakan tadi, di Bitung ini banyak perkara yang kaitan korbannya adalah anak itu persetubuhan, pencabulan. Nah, anak di sini di bawah 18 tahun menurut undang-undang. Undang-undang Perlindungan Anak 18 tahun ke bawah. Nah, di Bitung ini marak sekali kejahatan yang dilakukan terhadap korban anak. Itu ada yang pacaran, ada yang terhadap anak itu sudah orang dewasa. Orang dewasa terhadap anak begitu? Iya, maksudnya orang dewasa yang mungkin sudah 40-an, 50-an tahun ke atas, 30-an tahun ke atas terhadap anak. Nah, ada juga yang berpacaran ini, dalam hal ini mungkin sesama anak ada juga yang sudah dewasa berpacaran dengan anak. Itu yang kebanyakan terjadi di Kota Bitung ini. Seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk proses penanganannya sendiri itu baik dari tahap laporan hingga proses persidangan di Kejari itu bagaimana? Kalau Ibu Ruth bagaimana? Ya, biasanya kami, Pak, dari kepolisian kami menerima berkas perkara. Setelah itu kami teliti bagaimana berkas perkara ini bisa untuk layak di persidangan. Kami naikkan di persidangan, kumpulkan bukti, dan kami menyidangkan sesuai dengan Undang-Undang SPPA tentunya, pasal Undang-Undang 11 tahun 2012. Nah, setelah itu kami mengajukan tuntutan, akhirnya putusan keluar, baru kami eksekusi, seperti itu, Pak. Tapi untuk pendampingan korban atau pendampingan anak itu bisa kami koordinasi dengan Bapas dari Kemenkumham atau dari Dinas Sosial, seperti itu. Jadi tetap ada pendampingan ya? Iya, tetap ada pendampingan, walaupun misalnya tersangka sebagai anak juga harus didampingi juga dari Bapas, seperti itu, Pak. Kalau Pak Julio mau ditambahkan? Iya, kalau penanganan perkara ya tentunya kalau tindak pidana umum ini kami menerima berkas perkara dari polisi, tidak langsung dari kami yang melakukan penyidikan dari polisi. Kami menerima berkas dan menentukan apa berkas ini layak untuk disidangkan atau tidak, dan melalui mekanisme yang seperti Ibu Ruth katakan tadi, dari tahap prapenuntutan sampai tahap penuntutan sampai di sidang pengadilan dan melakukan eksekusi. Itu untuk tindak pidana dalam hal ini korban anak, kekerasan seksual terhadap anak. Dan memang berbicara topik kita sore ini, upaya penanganan tindak pidana kejahatan asusila pada anak, memang sudah pernah juga dibahas ya. Nah, kalau untuk Kota Bitung sendiri itu yang paling banyak terjadi apakah karena orang dewasa dengan anak atau ada anak dengan anak atau seperti apa? Ya, paling banyak di sini kalau dilihat dari persentase perkaranya paling banyak sih orang dewasa kepada anak. Karena kalau pelaku anak itu juga diatur acara yang lain, hukum acara yang lain, SPPA yang sudah dikatakan tadi. Kalau dari persentase perkara, ya banyak dilakukan oleh orang dewasa. Tapi ada juga kebanyakan orang dewasa yang baru menginjak 18 tahun ke atas, yang kebanyakan berpacaran. Tapi juga ada beberapa perkara yang anak ini berpacaran dengan orang dewasa yang agak jauh beda umurnya. Jadi kalau dalam hal ini orang dewasa yang paling banyak pelakunya. Oke. Nah, kalau sejauh ini sampai dengan saat ini kira-kira untuk data yang ada ya terkait dengan kasus kejahatan asusila pada anak itu sudah berapa banyak untuk Kota Bitung sendiri? Ya, untuk Kota Bitung sendiri, Pak, dari 2024 ke 2025 naik secara signifikan ya, Pak. Secara signifikan. Wow. Karena mungkin pengaruh dari media sosial, pengaruh dari mungkin kurangnya pengawasan orang tua ya, Pak. Jadi
dari tahun 2024 itu sekitar 7 perkara dari 81 pasal 81 itu tentang persetubuhan, mengenai persetubuhan itu sebanyak 7 perkara. Kemudian di 2025 itu naik secara signifikan sampai 27 perkara. Seperti itu. Untuk perkara pencabulan itu 8 perkara untuk di 2024. Di 2025 tetap 8 perkara, Pak. Itu yang perkara yang kami tangani sampai eksekusi, seperti itu. Berarti kalau naiknya sangat signifikan, berarti peningkatan jumlah kasus kejahatan asusila terhadap anak ini, apakah ini menunjukkan bahwa perlindungan pada anak itu tidak berjalan optimal kah? Iya Pak, mungkin karena banyak faktor ya Pak, banyak faktor internal, banyak faktor eksternal ya kan. Kurangnya kepengawasan orang tua, mungkin kurangnya edukasi secara seksual di sekolah, kurangnya maraknya media sosial juga, kurangnya pengetahuan anak mungkin kan namanya usia masih remaja ya Pak, masih cari-cari validasi, cari-cari jati diri seperti itu. Mungkin kurangnya tindakan preventif seperti itu. Oke, seperti itu ya. Nah, berarti tadi kan Ibu Ruth mengatakan kurangnya edukasi. Nah, kalau dari Kejaksaan Negeri sendiri bagaimana? Peran Kejaksaan Negeri sendiri terkait dengan edukasi soal seksual ini untuk anak-anak. Ya, kalau kami dari peran Kejaksaan itu, dari program Kejaksaan, ada beberapa program yang untuk lebih dekat kepada anak. Contohnya itu Jaksa Masuk Sekolah ada. Di situ dalam program ini kami beberapa kali selalu mengingatkan kembali tentang kejahatan yang dilakukan oleh anak, entah anak menjadi pelaku ataupun anak menjadi korban. Kami selalu mengingatkan itu ketika ada program ini Jaksa Masuk Sekolah. Selain itu kami juga selalu membangun dengan stakeholder terkait kolaborasi untuk selalu memperhatikan anak-anak ini, baik dari Pemda sendiri, pemerintahan Kota Bitung ataupun stakeholder terkait lainnya, untuk selalu mengedukasi, mengingatkan kembali. Itu dari upaya preventif kami untuk lebih fokus kepada korban anak ini dan juga ada juga pelaku anak. Nah, untuk upaya edukasi ini sampai seperti itu, Pak. Itu setiap berapa lama tuh untuk edukasinya? Programnya itu. Kalau dari program Jaksa Masuk Sekolah itu kami dijatakan untuk setiap tahunnya. Setiap tahun itu berapa kali dalam setahun? Itu ada bisa sampai 4 kali. 4 kali. Untuk masuk ke Jaksa Masuk Sekolah, kami berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, ke sekolah-sekolah SMA, SMP seperti itu, Pak. Oke, baik. Nah, tentunya kalau berbicara kejahatan asusila pada anak tentu memberikan dampak ya. Nah, sebelum kita bahas soal dampaknya, mungkin kita akan break dulu sejenak ya. Nanti kita akan kembali untuk Jaksa Menyapa. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi,
partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Baik pendengar, masih di program Jaksa Menyapa untuk sore ini kita masih membahas terkait dengan topik upaya penanganan tindak pidana kejahatan asusila pada anak ya. Nah, kita masuk ke sesi kedua. Ini tentu berbicara kejahatan, apalagi kejahatan asusila ya, tentu memberikan dampak ya terhadap korban. Nah, bagaimana dengan dampak jangka panjang kejahatan asusila terhadap tumbuh kembang anak korban sebagai korban? Ya, terima kasih Pak Mike. Kalau dalam berbicara tentang kejahatan terhadap anak, dalam hal ini kejahatan asusila, persetubuhan, pencabulan, tentunya itu sangat berdampak bagi masa depan anak. Iya. Tumbuh kembang anak. Itu yang menjadi perhatian khusus. Mengapa dalam hal ini kami memberi perhatian khusus kepada korban anak ini mengalami kejahatan. Nah, seperti contoh-contoh kasus yang kami tangani di Bitung ini, ada beberapa anak yang menjadi korban persetubuhan, pencabulan, itu menerima tekanan mental yang sangat luar biasa. Ada yang kami kan tetap memanggil anak ini menjadi saksi korban dalam persidangan. Ada yang tidak mau memberikan keterangan, baru mau memberikan keterangan dia sudah menangis histeris. Ketika melihat terdakwa pelaku, dia langsung menangis histeris. Ketakutan ya. Nah, dalam hal ini tentunya sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak ke depan. Nah, kami berusaha untuk selalu menangani perkara ini, korban anak ini, agar perbuatan pelaku ini, peristiwa yang dialami anak ini, dia tidak mengganggu ke depannya dalam tumbuh kembangnya. Entah itu dari dia pendidikan, kami berkolaborasi dengan sekolah. Makanya dalam perkara anak ini, kasusnya sidangnya itu tertutup. Tidak bisa terbuka. Karena itu yang kami pikirkan, karena tentunya untuk tumbuh kembang anak ini sangat berpengaruh di sekolah, pendidikannya. Dan selain itu kami memberi pendampingan, berkolaborasi dengan dari Dinas Pendidikan, untuk dari Bapas, untuk melakukan pendampingan terhadap anak korban ini. Supaya kedepannya mungkin dia dapat bertumbuh kembang, perlahan-lahan dapat melupakan atau melewati hari-harinya ini, sehingga tidak berpengaruh ke depan untuk anak ini. Nah, kalau tadi Pak Julio mengatakan sidang tertutup ya. Siap. Tadi juga sempat dikatakan bagaimana ketika anak bertemu dengan tersangka, tentu dia akan ketakutan, menangis. Penanganannya seperti apa itu? Nah, kalau dari sidang untuk Undang-Undang Perlindungan Anak ini, pencabulan atau persetubuhan, itu memang harus tertutup, sudah diatur dalam undang-undang, peraturan perundang-undangan. Nah, kebanyakan anak ini takut melihat pelaku, terdakwa dalam persidangan. Nah, itu bagaimana? Nah, iya. Prosesnya bagaimana itu? Biasanya dari majelis hakim itu akan bertanya dulu kepada anak, apakah tidak apa-apa terdakwa ini ada di ruang sidang. Kalau merasa terganggu, itu pasti dikeluarkan terdakwa. Seperti itu. Untuk anak ini memberikan keterangan secara bebas. Jadi di dalam persidangan ya paling hanya ada majelis hakim, jaksa, anak korban yang akan memberikan keterangan didampingi orang tuanya dan penasihat hukum terdakwa. Hanya orang
Hanya beberapa orang yang ada di ruangan sidang. Kalau terdakwanya, anaknya takut melihat terdakwanya akan dikeluarkan. Dipisahkan ya? Dipisahkan. Oke, baik. Ini sudah ada respon dari pendengar ya melalui line telepon. Kita ke penelpon dulu. Selamat sore, Jaksa Menyapa. Selamat sore Jaksa Menyapa, Bung Mike. Iya, selamat sore Pak Buts. Silakan Pak Buts. Iya. Topik kita upaya penanganan Selamat tindak sore. pidana kejahatan asusila pada anak. Iya. Bitung ya. Iya, Kejari Bitung. Silakan Pak Semangat Buts. Pak. Ya, ini saya hanya ingin apa ya mendengar langsung dari kejaksaan ketika kami pernah tahun kemarin itu Pak ada Buts. kejadian di Wilayah itu. Iya, mohon maaf Pak Buts. Ini terputus-putus ini suaranya. Halo. Iya, mungkin cari posisi yang Pak, sehari itu lima kali mencabuli anak di bawah umur. Dalam sehari itu 5 kali kami dapat berita, tetapi kami tidak mengetahui putusannya sudah dituntut dan dituntut. Putus berapa tahun itu kejadian yang 2024 bulan April ini Pak. tahun berapa Mohon itu Pak penjelasan Buts? Kalau Bapak ada data bisa dijelaskan, dan apakah ada unsur peran orang tua ibunya yang kalau ada ibunya, apakah ada peran ibunya di situ yang menyimpan rahasia ini sehingga bisa terlibat atau gimana? Terima kasih Pak, tetap semangat. Oke, baik Pak Buts. Ya, sudah bisa dipahami pertanyaannya Ibu Ruth? Iya. Iya, silakan Bu Ruth. Mungkin yang saya tangkap mungkin kurang informasi ya Pak. Ya. Ah, Iya. Begini Pak, di dalam persidangan itu apalagi jaksa, kami kan sebagai perwakilan negara untuk memenuhi hak-haknya korban, memenuhi hak-haknya anak korban. Jadi kami sebisa mungkin membuat anak korban dan keluarganya itu pun merasa nyaman gitu ya Pak. Iya. Dalam menjalani proses hukum seperti itu. Karena kan kami melihat dari sisi anak juga dalam mungkin keadaan trauma, di dalam keadaan mungkin sakit, ya kan, butuh rehabilitasi medis, psikososial dan segala macam. Jadi kami jaksa penuntut umum pasti selalu berkoordinasi dengan keluarga anak korban, keluarga anak korban, penasehat anak, penasehat atau kuasa hukum yang terlibat ataupun pihak-pihak tertentu yang memang anak itu bisa percaya, begitu. Bahkan kami bisa memanggil dari dinas pemberdayaan perempuan dan anak untuk bisa mendampingi apabila keluarga ibu atau ayah dari anak korban itu belum cukup untuk mengundang rasa aman untuk anak, seperti itu. Jadi kalau untuk keterbukaan informasi kami secara terbuka Pak untuk ke keluarga seperti itu dalam proses dalam prosesnya sampai terakhir, bahkan keluarga pun keluarga inti ya Pak ya, keluarga inti itu boleh masuk ke dalam ruang sidang untuk melihat secara langsung bagaimana kami melakukan proses penuntutan kepada tersangka, seperti itu. Nah, tadi yang sempat saya tangkap juga dari pertanyaan Pak Bos tadi, bagaimana ketika ada orang tua yang malu, takut untuk melaporkan, sementara dampaknya pada anak pasti akan sangat mengganggu. Ya, bagaimana dari Kejaksaan Negeri sendiri menangani ini? Apakah tetap terus dibujuk atau seperti apa itu? Ya, tentunya kalau dalam hal melapor itu kan ke polisi, penyidik. Nah, kalau orang tua yang memang beberapa yang terjadi itu memang orang tua ataupun anak pun kadang malu menyampaikan kepada orang tuanya. Ya, itu. Nah, dalam hal ini kalau seperti itu ya kita mau tahu bagaimana kan Pak? Iya, susah juga ya. Iya, sedangkan kami juga hanya menerima berkas perkara dari penyidik. Melapor itu ke polisi, ke penyidik Polri. Kalau misalnya anak merasa kurang nyaman mungkin sama orang tua, bisa mungkin ke RT. Oh iya. Untuk Kepling atau cari orang-orang terdekat yang bisa dipercaya begitu ya. Ada beberapa perkara juga yang masuk di Kejaksaan Negeri Bitung Pak, yang pelapornya itu justru bukan dari orang tuanya, dari kepala lingkungannya, dari lurahnya, gitu. Jadi ada banyak banyak cara. Banyak seperti cara. Itu. Ya, Oke. seperti itu. Baik. Ya, kita ke respon pendengar lagi melalui line telepon. Selamat sore, Jaksa Menyapa. Halo, selamat sore. Halo Bung Mike. Iya, Pak Bud. Bung Mike. Iya.
Pertanyaan saya, kasus yang 2024 di Winet itu kan ada kan seorang pemuda 5 kali sehari dia mencabuli anak di bawah umur yang 16 tahun. Saya mau ingin tahu hukuman yang kejaksaan tuntut berapa dan terus berapa oleh hakim. Kami pikir kalau ada data tolong diinformasikan karena kami juga ingin tahu. Oke. Ini terkait dengan hukuman seperti apa ini kejadian 2024 di Winenet itu? Bagaimana, Pak Julio atau Ibu Ruth? Ya. Hukumannya seperti apa? Prosesnya? Maksudnya dalam hal ini ada yang saya tangkap ada ke suatu perkara ya, atau pada umumnya ini? Ini maksudnya dari Pak Bots tadi, kasus ini terjadi 2024 di Winenet. Ini apakah pelakunya itu sudah dapat hukuman atau seperti apa? Sudah ditangani oleh Kejari Bitung atau bagaimana? Kalau saya Belum tangkap masuk. tadi di Winenet. Winenet Iya. Iya, untuk keterbukaan informasi persidangan itu sebenarnya bukan kewenangan kami untuk mengumumkan, Pak, karena itu kan sudah kami limpah perkaranya di pengadilan di Mahkamah Agung. Jadi sebenarnya keterbukaan informasi itu terbuka seluas-luasnya, Pak. Apalagi kan sekarang sudah didukung oleh SIPP, website pengadilan. Jadi bisa dicek di situ SIPP gitu. Pengadilan Negeri Bitung.go.id kalau tidak salah. Jadi yang pasti Seperti itu. dari Kejari Bitung sendiri sudah menangani kasus ini? Iya, pasti sudah ditangani, Pak. Karena kan jarang sekali sebenarnya, hampir tidak pernah ada perkara di kepolisian gitu kan, diserahkan ke kami itu paling jarang sekali tidak naik seperti itu, Pak. Karena kan kami sebenarnya kan hanya butuh visum dengan dengan keterangan korban aja sebenarnya, seperti itu. Jadi kalau untuk ancaman hukumannya kayak itu kan 20 tahun paling 20 lama, tahun. ya, 20 tahun. Jadi tugas kami itu hanya menuntut untuk secara putusannya nanti boleh ke pengadilan untuk bertanya atau mengecek langsung website di pengadilan bagaimana putusannya. Oke, baik. Jadi seperti itu ya, Pak Bots. Kita terima lagi respon pendengar melalui line telepon. Selamat sore, Jaksa Menyapa. Halo, selamat Ya. sore. Selamat sore, Bung Jaksa Cliff. Menyapa dari Kejari Iya. Manis Bitung. Kejari Bitung, ya. iya. Tadi saya dengar dari pemaparan yang disampaikan oleh kedua narasumber tentang JMS ya, jaksa masuk sekolah. Saya mau tanya, coba jelaskan secara spesifik, itu 1 tahun 4 kali, apakah satu sekolah 4 kali per tahun, atau 1 tahun hanya 4 kali, hanya 4 sekolah? Itu yang pertama. Bung Dan Cliff. berikut, Halo, apakah Bung Cliff, JMS ya. itu, jaksa masuk sekolah itu sudah efektif atau seperti apa? Indikator penilaiannya itu seperti apa? Kadang-kala kan ternyata masih saja banyak kejahatan lah begitu kan terhadap anak. Oke. Terhadap anak. Jadi kira-kira apa yang penilaiannya itu seperti apa? Oke. Pasti kan ada penilaian kan? Oh ternyata GNS efektif. Tapi kalau tidak efektif, apakah ada cara lain Oke. dari kejaksaan untuk memberikan edukasi agar supaya kejahatan terhadap anak itu, apalagi tentang seksual lah begitu kan, seksualitas lah begitu ya, pokoknya Baik. Sudah bisa dipahami, Bung Cliff. tindak kekerasan seksual terhadap anak itu menurun. Oke. Jadi kira-kira seperti apa? Ya. Coba Ibu dan Bapak dari Kejaksaan Bitung jelaskan. Itu Ya. saja, terima kasih. Selamat Baik, sore. baik, terima kasih Bung Cliff ya. Mungkin ini pertanyaannya agak di luar topik ya. Tapi mungkin siapa tahu bisa dijelaskan, ini dijelaskan kembali. Itu jaksa menyapa itu berapa kali dalam setahun. Nah, yang masuk dengan topik kita sore ini pertanyaan yang kedua. Apalagi kan tadi sempat dikatakan Ibu Ruth tadi terjadi peningkatan ya. Naik signifikan. Apakah jaksa masuk sekolah ini berarti kurang efektif ya? Sehingga terjadi kenaikan signifikan. Mungkin bisa dijawab. Ya, terima kasih. Kalau terkait program, salah satu program kami, Jaksa Masuk Sekolah itu memang ada dianggarkan di kejaksaan itu untuk setiap Kejari ada program ini, Jaksa Masuk Sekolah. Dan
tentunya bukan semua sekolah, bukan setiap sekolah 4 kali begitu. Tentunya ini hanya salah satu program tugas kami diberikan kepada kami. Kami masih ada beberapa, tentunya kalau setiap sekolah 4 kali itu terlalu banyak ya Pak. Jadi dalam setahun berapa kali programnya Iya. itu Dan terlaksana? itu untuk program itu bisa kami selalu berkoordinasi dengan contoh dinas pendidikan, pihak-pihak sekolah terkait untuk melakukan kegiatan ini, program ini. Nah itu bagian dari program preventif kami. Tentunya ada beberapa program lagi selain itu, contohnya sama seperti saat ini Jaksa Menyapa ini juga salah satu kegiatan preventif kami untuk selalu mengingatkan anak-anak untuk lebih waspada, lebih untuk pergaulannya, untuk pola hidupnya. Nah, tentunya kalau dibebankan kepada kami tentunya tidak menjadi untuk program ini kan untuk ke depan kan ada stakeholder terkait dan terlebih khusus ini tentunya sekolah, orang tua yang terus setiap hari ada dengan anak-anak. Kalau hanya dibebankan kepada kami kan tadi ditanya pengawasannya bagaimana, apa yang terjadi ketika sudah melakukan program ini kan itu sudah di luar kapasitas kami. Kan tentunya lebih dekat kepada orang tua. Tentunya kalau hanya kami tidak maksimal. Yang paling dekat itu orang tua dalam mengawasi pergaulan anak, apa yang menjadi kegiatan anak sehari-hari. Itu seperti itu. Jadi bukan berarti jaksa masuk sekolah ini kurang efektif ya? Iya. Sehingga terjadi peningkatan yang signifikan seperti yang disampaikan tadi Bu Ruth ya? Mungkin kami Pak sedikit menambahkan ya Pak. Iya silakan. Mungkin kami mengadakan seperti ini dialog untuk lebih menjelaskan secara hukumnya dari segi hukum. Kalau misalnya ada tindak pidana harusnya seperti ini. Ketika ada yang melakukan tindak pidana seksual kepada anak itu bisa harus seperti ini secara hukum seperti itu. Tapi untuk pengawasannya ya dikembalikan lagi kepada orang tua. Oh seperti ya, itu. oke, baik. Ya. Baik, kita ke respon lagi ini melalui WhatsApp ya. Oke, sebelum kita ke WhatsApp ya Pak Buts, tadi sudah dijawab ya untuk pertanyaannya untuk apa namanya proses hukumnya mungkin bisa langsung apa tadi disampaikan Ibu Ruth ya. Bisa melalui Bisa dicek melalui website. Ya. Oke. Bisa. Atau langsung datang ke pengadilan di PTSP untuk menanyakan perkembangan perkaranya. Oke, baik. Baik, nah kita ke WhatsApp dari Ibu Grace di Languan. Ini langsung 3 pertanyaan. Seperti apa hukum tentang asusila anak yang dilakukan kakak kandung terhadap adiknya dan papa tiri kepada anak tiri? Karena banyak kasus yang terjadi antara kakak dan adik tiri dan pas tiri kepada anak tiri. Kemudian bagaimana narasumber menghadapi ketika ada orang tua yang melaporkan pacar dari anak perempuannya yang telah menyetujui anak perempuannya padahal suka sama suka. Apalagi mereka pacaran walaupun seks bebas itu tidak baik. Kemudian yang ketiga, apakah dalam hal percabulan di dalamnya ketika ada anak perempuan dilecehkan dengan kata-kata yang tidak senonoh oleh orang lain itu hukumannya seperti apa? Nah ini menarik ini. Ya mungkin bisa dijawab. Silakan Ibu Ruth atau Pak Julio. Ya, kalau untuk pertanyaan nomor 1 Pak, kalau untuk ini kan berarti kan antar keluarga ya, walaupun memang tiri ya, cuman kan ada hubungan keluarga di situ. Jadi kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak itu persetubuhan biasa dengan persetubuhan yang dilakukan ada hubungan keluarga atau dilakukan oleh penegak hukum atau dilakukan oleh guru, tenaga pendidik seperti itu lebih lebih ditingkatkan ancaman hukumannya Pak. Jadi kalau yang persetubuhan biasa itu 15 tahun, kalau yang untuk dilakukan dengan hubungan keluarga itu sampai 20 tahun Pak. Oh. Maksimal 20 beda tahun. Ya? Beda. Oke ya. Pasti beda karena kan ada hubungan keluarga, ada keterikatan hubungan dengan anak seperti itu. Gitu. Jadi dibedakan. Begitu. Kalau untuk yang nomor 2 sebenarnya kan kalau kita lihat secara luas Pak, anak itu kan dalam posisi rentan. Anak itu pengetahuannya belum luas,
akal budinya belum berkembang. Jadi kalau dibilang suka sama suka, sebenarnya kan nggak bisa juga dibilang seperti itu ya Pak. Iya. Maksudnya kan pasti ada kata-kata bujuk rayu yang atau janji-janji atau apa yang mungkin membuat anak itu berpikir oh mungkin tidak apa-apa seperti itu. Itu kan dalam bentuk apa ya, eksploitasi pemberdayaan anak itu ke arah yang negatif seperti itu Pak. Harusnya kan kalau anak di bawah 17 tahun itu kan harusnya dibimbing ke arah yang baik. Tapi itu bisa terjerat hukum atau gimana bisa, itu? Pak. Karena kan anak itu kan masih dalam pengampuan walaupun istilahnya. suka sama suka? Iya. Oh ya? Oke. Dalam pengampuan, anak itu kan belum bisa berpikir secara logis, berpikir untuk dirinya sendiri seperti itu. Jadi negara melindungi hak-hak anak itu, begitu. Nah, kalau misalnya ada yang berpikir supaya terbebas dari hukuman, nikah saja, gimana? Pak Julio, dinikahkan biar terbebas atau walaupun dinikahkan tetap terjerat hukum juga? Ya itu kalau dari kami yang sudah di tahap persidangan, tentunya itu akan menjadi fakta sidang ketika orang tua dari anak korban ini ada persetujuan untuk menikah dengan terdakwa atau dalam hal ini anak yang menjadi pelaku, itu kami serahkan sepenuhnya kepada para pihak. Kami tidak bisa memaksa, tidak bisa untuk masuk ke alasan itu. Jadi kalau sudah ada persetujuan seperti itu, tentunya itu akan menjadi hal yang meringankan. Oh, meringankan. Meringankan. Tetap ada jerat hukum juga? Tetap harus dihukum karena sudah dalam proses persidangan seperti itu. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan ketiga yang tadi, ya gimana ini? Dalam hal percabulan, ketika ada anak perempuan dilecehkan dengan kata-kata yang tidak senonoh, apakah ada hukumannya itu? Kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sendiri, kalau fokus di kata-kata mungkin tidak ya Pak, dalam perlindungan anak. Tapi kalau dalam Undang-Undang Kekerasan Seksual ada diatur. Oh, tetap begitu. ada ya. Kalau untuk perbuatan pencabulan, persetubuhan itu di Undang-Undang Perlindungan Anak. Tapi kalau untuk kata-kata yang seperti melecehkan itu, biasanya kita pakai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Itu beda lagi Pak. Begitupun dengan misalnya bukan hanya kata-kata, tapi sudah disertai dengan meraba-raba, pegang-pegang. Kalau meraba-raba sudah ada perbuatan, itu dia di perlindungan anak. Masuknya cabul, Pak. Oh iya, percabulan. Iya, tapi kalau hanya untuk kata-kata, pelecehan untuk kata-kata itu dia masuknya ke tindak pidana kekerasan seksual. Oke, baik. Baik, kita ke respon pendengar lagi di 082195835080. Selamat sore, Jaksa Menyapa. Iya. Selamat sore. Selamat sore. Bu Michael. Iya, dengan Jaksa Menyapa. Dengan Pak Jokowi itu mohon. Oh, Pak Jokowi, agak berbeda suaranya Pak Jokowi. Silakan. Ya, langsung lain Kang. Iya, silakan Pak Jokowi langsung saja. Ini tentang upaya penanganan tindak pidana kejahatan asusila pada anak. Iya, terhadap silakan. anak Kang. Ini kan kalau kita ikuti, dia banyak kali itu pelakunya orang dekat dengan si korban. Banyak kali kan begitu. Iya. Kecuali yang ada yang DP istilah kalau yang canggih itu predator yang datang dari luar ada juga. Jadi itu memang betul seperti apa yang disampaikan oleh pihak kejaksaan. Itu sekolah, orang tua mesti lebih waspada karena kondisinya kan beda dengan dulu. Dan banyak seperti tadi yang itu dong bilang tuh suka sama suka. Kalau kita sih nak juga. Kalau di bawah umur, masa di bawah umur suka sama suka itu kan pelanggaran, itu pidana. Jadi dan juga dia hukuman kalau menurut kita juga kalau perlu mesti hukuman mati. Oh. Kalau kita itu mesti hukuman mati karena dia merusak itu masa depan itu anak. Itu kan si anak masa depan rusak tuh. Itu jadi pasti itu akan jadi jadi trauma bagi si anak sampai selama-lamanya. Itu pertanyaannya Pak Jokowi, pertanyaannya. Jadi saya kira hukumannya itu mesti ditambah kan menurut kita, bukan cuma 20 tahun. Dan itu yang soal tadi yang dia bilang saya kawin Jokarot. Nggak ada kalau dipidana itu tidak boleh itu begitu. Itu nggak bisa. Itu melanggar. Itu pidana itu. Masa mesti itu memaksa. Berarti itu ada faktor
kekuasaan di atas yang kuat menekan yang lemah. Kalau menurut kita nggak boleh itu diterapkan. Kita ikuti selalu perkembangan itu dengan tamang-tamang, nggak bisa itu. Sebenarnya nggak bisa itu langsung kasih kawin bagi baik masih di bawah umur bagaimana. Jadi cuma yang menurut kita yang penting itu di hukumannya. Orang mesti lebih waspada lagi orang tua sekolah dan anak-anak dan yang menurut kita itu hukumannya itu mesti lebih tinggi. Baik. Bukan cuma 20 tahun. Saya kira cuma itu Jo. Baik. Dan jaksa menyapa. Selamat sore. Iya, selamat sore. Terima kasih Pak Jokowi yang ada di Tomon. Ini tanggapan dari Pak Jokowi. Bagaimana? Mungkin bisa langsung dijelaskan ini. Proses hukumnya terlalu ringan mungkin katanya. Ya, untuk proses hukum dalam hal ini pencabulan atau persetubuhan terhadap anak, ini kita dibatasi oleh undang-undang. Dalam hal ini Undang-Undang Perlindungan Anak. Di mana di pasal 81 itu untuk persetubuhan itu memang ancamannya 15 tahun dan dapat diperberat ketika pelakunya adalah orang tua, keluarga, orang dekat, atau ada juga guru pendidik, aparat penegak hukum. Itu menjadi pemberatan ditambah sepertiga menjadi 20 tahun. Nah, kita dalam penegakan hukum dibatasi oleh itu. Nah, tentunya kalau bilang lebih dari itu ya kita kembali ke aturan hukum yang ada. Aturan hukumnya seperti itu. Baik. Dan untuk suka sama suka tadi, itu seperti yang saya katakan tadi, itu dikembalikan kepada orang tua, keluarga korban dan pelaku. Itu menjadi dari mereka sendiri ke depannya. Tetapi untuk proses hukum itu hanya menjadi meringankan, alasan meringankan untuk kami melakukan tuntutan pidana. Seperti itu. Baik, jadi untuk proses hukum itu menurut Pak Jokowi tadi katanya terlalu ringan, mungkin lebih baik hukuman mati. Gimana itu? Biar jerah untuk pelaku-pelaku biar tidak terjadi lagi begitu. Iya Pak, balik lagi kan kami kan cuma eksekutif ya Pak ya. Jadi yang untuk membentuk undang-undang itu kan kewenangannya legislatif. Jadi kami hanya menjalankan undang-undang. Baik. Oke, ini semakin menarik ya memang untuk pembahasan kita sore hari ini. Tapi mungkin kita akan break lagi sejenak, nanti kita akan kembali di sesi terakhir. Kanal informasi dan inspirasi. Ini baru enak. Bentar Mi. Dapat kanan dari Yordania. Ngapain sih Pi, ganggu aja. Lepaskan tengah. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi itu banyak. Ini baru enak. Yes, Aku di Pro 2. Papi, Devi, enak banget jangan. Ini kan mau baca berita dulu. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Oke, baik pendengar, masih di Jaksa Menyapa, kita lanjut masuk di sesi terakhir ya. Langsung saja kita terima respon dari pendengar. Ini melalui WhatsApp lagi dari Om Keung di Bitung ini katanya. Apakah ada solusi hukum jika pengadilan
di pengadilan terjadi perdamaian dan para pihak akan menikah dengan kondisi perempuan telah hamil. Nah, mungkin sudah dijawab ini kali ya. Gimana? Mungkin bisa ditambahkan atau seperti apa? Sedikit menambahkan ya Pak, kalau tidak salah itu ada perma yang mengatur kalau misalnya ada perdamaian dan memang ada janji dari sudah ada kesepakatan untuk menikah. Di perma itu diatur hakim bisa memutus minimal. Jadi kalau minimal itu kan 5 tahun. 5 tahun. Jadi bisa memutus minimal 5 tahun seperti itu. Kalau walaupun ada perdamaian. Iya, walaupun ada tetap harus diproses Pak, karena kan ini gitu. kan ancaman hukumannya kan lebih dari 7 tahun. Jadi tidak bisa diversi atau tidak bisa di RJ seperti itu Pak. Jadi proses hukumnya harus tetap berjalan walaupun ada perdamaian. Seperti yang rekan saya bilang, perdamaian itu hanya untuk meringankan hukumannya untuk saja. meringankan. Siap. Oke, baik. Baik, kita ke penelpon yang terakhir. Ya. Langsung saja, ya, Jaksa Menyapa, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Selamat sore, Jaksa Menyapa. Iya, Benijo. Silakan Benijo, Bolmut. Langsung dengan pertanyaan Bung Benijo karena sudah di sesi terakhir ini. Silakan Benijo. Oke, kita langsung ke pertanyaannya ke Bapak dan Ibu Jaksa. Begini, Pak ya, Bu ya, itu kasus asusila atau percabulan ada itu maksudnya begini, yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur atau orang dewasa, apakah itu ada kasus yang tipiring dalam arti mungkin tipiring tindak pidana ringan ya Kang Pak ya? Lanjut. Oke, jadi itu pertanyaannya, apakah masuk pencabulan, persetubuhan itu masuk tipiring atau kasus terus pertanyaan kedua, ketika berkas dari pihak kepolisian belum lengkap, apakah hukumnya dari kejaksaan mengeluarkan atau memberikan PK atau istilah peninjauan kembali untuk ke pihak kepolisian? Apakah dari kejaksaan memberikan PK untuk pihak kepolisian ketika berkasnya belum lengkap? Itu aja, terima kasih Mas Sore. Oke, baik, terima kasih Bung Benijo, penelpon terakhir ya. Ini terkait dengan kasus yang terjadi ya untuk asusila ini, apakah masuk pada kasus tipiring? Ya, kemudian yang kedua, ketika berkas kepolisian itu belum lengkap, bagaimana tanggapan dari Kejari sendiri? Apakah ada harus dijemput atau seperti apa? Gimana? Terima kasih. Nah, untuk perkara berkaitan dengan korban anak ini persetubuhan ataupun pencabulan, ini bukan tindak pidana ringan ya Pak. Tindak pidana ringan itu harus secara tegas bahwa undang-undang menyatakan itu tindak pidana ringan. Tapi untuk perkara pencabulan dan persetubuhan ini bukan tindak pidana ringan. Untuk kelengkapan berkas perkara yang biasanya diserahkan oleh pihak penyidik kepada kami penuntut umum, jika berkas perkara masih belum lengkap, dari kami berpendapat belum lengkap, itu berkas perkaranya akan dikembalikan. Kalau dalam kode surat kami itu biasanya dikenal P18, dan kami memberikan petunjuk kepada penyidik untuk kelengkapan berkas perkara. Masih belum lengkap dalam material atau formil, itu kami memberikan petunjuk kepada penyidik atau biasa di kode berkas kami yang sering dikenal P19. Nah, di situ penyidik diberikan waktu 14 hari menurut KUHAP untuk melengkapi berkas perkara untuk mengirimkan kembali berkas itu kepada kami, dan kami meneliti kembali. Oke. Seperti itu, Pak. Baik. Nah, ini kalau berbicara soal merahasiakan identitas ini mengapa? Mengapa penting sekali untuk merahasiakan identitas anak korban kejahatan asusila, baik dalam proses peradilan ataupun pemberitaan media? Ya, perlindungan data itu, perlindungan publikasi itu sebenarnya lebih memperhatikan haknya korban, Pak. Karena korban itu kan sudah mendapatkan perlakuan yang tidak baik ya, ditambah lagi stigma negatif dari masyarakat, dari teman-teman lingkungannya seperti itu. Untuk menghindari itu, untuk juga mungkin bisa
anak itu dapat perlindungan khusus gitu dari dinas PPA tentang psikososialnya. Jadi data-data anak itu harus kami rahasiakan. Juga di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 64 kalau tidak salah Pak, itu memang diatur secara khusus tentang perlindungan publikasi terhadap anak, baik itu untuk pelaku maupun untuk korban, seperti itu. Oke, baik. Dan yang paling terakhir ini tentu dalam menangani berbagai kasus ya, apalagi ini kasus asusila, tidak lepas dari tantangan. Nah, tantangan apa saja nih yang sering dihadapi oleh Kejari Bitung soal kejahatan kasus susila pada anak? Ya, terima kasih. Kalau berbicara terkait tantangan untuk perkara kendala begitu. Kendala. Ya, tadi sempat disinggung juga salah satu kendala itu anak ini tidak mau terbuka. Tidak mau menceritakan kepada orang tua, apalagi melapor ke polisi. Biasanya yang sudah ada perkaranya dilapor ke polisi, anak ini sudah memberitahukan kepada orang tua. Nah, kendalanya salah satunya itu, anak ini tidak terbuka. Dalam persidangan juga beberapa kali kami mendapatkan anak korban ini tidak dapat berbicara, sudah tidak mampu berbicara karena tekanan mentalnya. Makanya sidang itu tertutup untuk umum untuk membuat anak ini nyaman. Nah, itu beberapa kendala untuk kami penanganan perkara, dalam hal ini korban adalah anak dalam persetubuhan atau pencabulan. Seperti itu. Oke. Baik, dan sebelum kami akhiri ya Jaksa Menyapa di sore hari ini, di penghujung perbincangan kita mungkin masing-masing dari narasumber bisa memberikan closing statement-nya. Seperti apa? Silakan, dari Ibu Ruth dulu mungkin. Ya, terima kasih. Kalau dari kami, mungkin kami sebagai jaksa penegak hukum, aparat penegak hukum itu hanya bisa memprevensi dalam hal sisi hukumnya, Pak. Namun semuanya itu pengawasan anak, kepedulian terhadap anak itu selalu garda terdepannya itu keluarga dan sekolah. Jadi peran keluarga, peran orang tua pun sangat-sangat penting, sangat-sangat vital untuk perkembangan anak di luar maupun di dalam keluarga. Jadi semuanya orang sama-sama bekerja sama-sama bersinergi supaya perlindungan anak ini bisa menurun ya trennya seperti itu ya. Begitu. Oke, kalau dari Pak Julio mungkin ya, terkait closing statement-nya. Ya. Untuk terkait beberapa perkara dalam hal ini sudah, kalau dari data tadi banyak peningkatan untuk perkara yang menjadi korban anak ini. Nah, kalau dari saya mungkin kami tidak bisa melakukan sendiri. Kalau kami ada beberapa program untuk selalu mengingatkan pendekatan preventif kami yang beberapa korban tadi sudah dijelaskan. Nah, seperti yang dikatakan Ibu Ruth tadi, kami tidak bisa sendiri. Dalam hal ini paling penting itu orang tua, keluarga, sekolah, pihak-pihak terkait lainnya untuk menekan anak ini menjadi korban kekerasan seksual, supaya kedepannya anak ini, anak-anak kita, anak-anak bangsa ini bisa lebih memajukan pribadinya masing-masing dan terhindar dari kekerasan seksual menjadi korban seperti itu. Dan tentunya tidak perlu takut ya untuk melaporkan ya. Oke. Baik, dengan demikian berakhir sudah untuk Jaksa Menyapa di sore hari ini bersama dengan Kejari Bitung dengan topik upaya penanganan tindak pidana kejahatan asusila pada anak. Semoga apa yang sudah kita bicarakan ya ataupun bahas sore ini ya boleh dapat memberikan edukasi, kontribusi dalam memperkuat perlindungan terhadap anak ya serta dapat meningkatkan kesadaran semua pihak akan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak. Dan mohon maaf ya untuk beberapa respon dari pendengar belum bisa kami jawab ya sore hari ini karena memang kalau membahas soal kejahatan asusila pada anak ini waktunya sangat kurang ya terasa ya. Oke, sekali lagi terima kasih ya untuk kehadirannya. Ada Ibu Ruth Yohana Siburian SH selaku Kasubsi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi Seksi Tindak Pidana Umum. Kemudian ada Pak Julio Yosua, Wakil
SH selaku Kasubsi 2 Seksi Intelijen ya. Terima kasih untuk waktunya bersama RRI sore hari ini. Ya, dan dengan demikian saya Michael yang bertugas bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas juga sore hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.